Dan itu udah kelihatan saat main di GBT. FIFA Matchday kemarin ya, lawan Taiwan, kemudian lawan Lebanon dia main 4 back, 4-2-1-3, dan gue yakin itu yang akan dia pakai. Balik lagi ke pemanggilan pemain deh langsung. Kalau Marcelino sebenarnya gue agak kurang sepakat sama Ais ya. Kalau buat gue sih harusnya dipanggil, tapi ya ini lagi-lagi kan kebijakan dari Kluivert, banyak pertimbangannya. Cuman alasannya apa? Nah sekarang the worst case, dua-duanya nggak bisa main. Kita punya Nadeo dan juga Hernando. Gimana? Mitigasinya? Iya, mitigasi dan juga timnas bisa memberikan kepercayaan pada dua penjaga. Pribadi, kalau seandainya gue sebagai Patrick Kluivert, gue akan pilih Nadeo. Karena secara postur Nadeo lebih besar, itu dia. Lebih tinggi. Dan sempat juga main di Chelsea ya? Oh mirip. Ini karena udah bahas-bahas timnas ya, langsung kita bahas aja Garuda Calling. Ya. Ada 28 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, mungkin tambah lagi karena nyusul ya. Nadeo. Iya. Setelah kondisi dari dua penjaga gawang diaspora yaitu Martin Paes dan juga Emil Audiro diragukan karena mengalami cedera. Ini jadi total ada 29 nama yang dipanggil berangkat ke Arab Saudi secara bertahap ya, beda-beda kloter untuk persiapan lawan Arab dan juga Irak nanti. Dari 29 nama tidak ada Marcelino Ferdinand, Mads Hilgers, terus Adrian Wibowo dan juga Ivar Jenner. Ya, kalau dua nama pertama ya Marcelino dan juga Mads Hilgers ini menurut gue sangat masuk akal. Ya, memang Marcelino ini pemain penting ya buat Indonesia, dan dia juga jadi penentu kemenangan Indonesia saat lawan Arab ya di round 3 kemarin. Artinya ini pemain yang sangat dibutuhkan sebetulnya untuk Indonesia, tapi kondisi sekarang berbeda. Marcelino, Mads Hilgers di musim ini tidak pernah sekalipun main di klub. Artinya menit bermainnya 0, sama sekali 0. Marcelino saat di Oxford nggak pernah masuk tim utama, saat pindah ke AS Trenčín debut juga sampai sekarang belum pernah. Sehingga 0 menit bermainnya. Dan Mads Hilgers juga begitu. Gara-gara dia nggak mau taken kontrak, dia mau pindah, ternyata nggak ada klub yang sepakat. Dan tertahan, dia dipaksa taken kontrak, dia belum bersedia, nggak mau. Dan akhirnya ya memang ada media-media sana dibilang sedikit dibully ya. Karena tidak dimasukkan tim utama. Karena diprotes juga sama asosiasi pemain di sana. Betul. Artinya, dan gue setuju sama itu, asosiasinya. Iya, karena nggak mau taken kontrak perpanjangan kontrak itu kan hak setiap pemain. Betul. Ya, terlepas dari itu, Mads Hilgers 0 juga menit bermainnya. Dia belum pernah bermain bersama S51 di baik itu Eredivisie ataupun kompetisi lain. Sehingga Patrick Kluivert mungkin melihat dengan kondisi seperti ini, sentuhan pemain ini akan sangat berkurang. Mentalitas bertandingnya, jiwa kompetitifnya ini akan sangat berkurang. Terlebih lagi, di posisi kedua pemain ini numpuk pemain-pemain hebat. Misalnya Marcelino, kalau mau mainin di sayap sekarang udah ada Emiliano Jonathans, sudah ada Jakob, Egy. Kalau mau dimainin sebagai attacking midfielder, seorang Ricky Kambuaya juga lagi bagus-bagusnya. Setuju. Ada Ragnar juga udah sembuh. Ragnar juga udah sembuh. Kemudian juga Eliano Reinders juga bisa dimainkan di situ. Artinya cukup numpuk. Sehingga kalaupun nggak ada Marcelino nggak terlalu masalah buat Patrick Kluivert. Begitupun Mads Hilgers. Di belakang kita lihat numpuk sekali pemain-pemain bagusnya. Tapi kalau CB menurut gua agak kurang deh. Kalau CB ya, CB dia apalagi kalau pakai 3 back cadangannya cuma Jordi Amat sebenarnya. Betul. Walaupun bisa juga Kevin Dix jadi CB. Nah, ini dia yang menurut gue dengan tidak dipanggilnya Mads Hilgers ini menjadi kode ya. Menurut gue kode dari Patrick Kluivert, dia akan main pola 4 back. Iya, karena back CB-nya dia cuma bawa 4. Iya, CB-nya cuma bawa 4, dia pakai 3 back cuma cadangan 1 dong. Betul. Dan itu udah kelihatan saat main di GBT. FIFA Matchday kemarin ya, lawan Taiwan, kemudian lawan Lebanon dia main 4 back, 4-2-1-3, dan gue yakin itu yang akan dia pakai untuk lawan Arab dan Irak. Kenapa kemarin dia nggak mau pakai pola itu? Ini pola jati diri dia menurut gue. Dengan pola 4-2-3-1 ini. 4-2-1-3, sorry. Dan itu polanya 4 back, 2 gelandang bertahan, 1 gelandang serang, dan 3 di depan. Dan itu emang pakemnya Alex Pastur juga itu. Pakemnya. Cuman oke lah gitu, gue setuju. Cuman
apakah dengan 2 kali pertandingan itu yang selama bertahun-tahun kita udah pakai, let's say 2 tahun terakhir lah pakai 3 back, terus kita 2 pertandingan pakai 4 back, apakah nggak gamang tuh nanti? Betul. Itu sih, maksudnya gue bertanya lah, bukan menggurui Patrick Kluivert. Iya, apapun beresiko kalau menurut gue. Cuman kenapa waktu 4 pertandingan awal di round 3 dia nggak mau pakai pola itu? Karena terlalu dadakan mungkin. Terlalu dadakan. Dia nggak pernah mendapatkan uji coba. Masuk akal nih. Nggak pernah mendapatkan uji coba, sehingga ya udah dia pakai yang ada dulu. Yang ada dulu, pola warisan dari Sintayong. Karena pola itu yang dipahami oleh para pemain. Kalau diubah saat itu juga terlalu ekstrim. Kalau sekarang kan dia ada 2 pertandingan untuk coba dulu kan. Makanya dia coba. Dia coba dulu dan kemudian dia bawa backnya juga CB-nya 4. Betul. Dan kenyataannya walaupun kita lawan Lebanon nggak bisa bikin gol, paling nggak kita main bagus. Cuman yang gue khawatirin satu, oke lah kita punya 2 pertandingan untuk menguji 4 back nih. Masalahnya 2 pertandingan itu 4 backnya nggak kuji juga. Karena nggak ada tekanan. Nah itu. Ya jadi sekali lagi, cuman ini kan fakta ya. Perkara nanti seperti apa kita nggak tahu gitu. Yang pasti balik lagi ke pemanggilan pemain deh langsung. Kalau Marcelino sebenarnya gue agak kurang sepakat sama Ais ya. Kalau buat gue sih harusnya dipanggil, tapi ya ini lagi-lagi kan kebijakan dari Kluivert, banyak pertimbangannya. Cuman alasannya apa? Yang mau sebenarnya apa enggak? Dua-duanya. Hah? Yang di sini aja lah ya. Yang di sini aja ya alasannya dia kurang fit lah. Enggak, lu kan lebih setuju harusnya dipanggil. Iya. Alasannya apa? Alasannya? Ya gini loh. 2 gol itu memang tidak dia cetak ke gawang Saudi, memang tidak ujuk-ujuk membuat dia bisa golin lagi ke gawang Saudi. Tapi kalau lu main bola, kalau lu selalu gampang ke golin ke gawang dia, itu ada suges. Ada namanya itu jinx atau kebalikannya jinx kan. Kalau dulu MU kita ingat selalu kalau ketemu Wigan tuh susah menang. Walaupun MU lagi bagus-bagusnya. Demikian juga kalau dia selalu gampang aja ketemu satu tim itu, dia punya suges di bawah alam sadar bahwa dia mudah menggolkan. Dan kedua, ya kalau berkaca dari 2 pertandingan terakhir di round 3, sebenarnya kan penampilannya cukup bagus kecuali lawan Jepang lah gitu. Tapi again ini ada tone-nya pelatih yang mungkin dia punya pertimbangan lain. Tapi satu yang menurut gua agak gua pertanyakan adalah Vano Lillipali, karena di Dewa United pun dia tidak inti. Kemudian kalau kita lihat apalagi parameternya pas lawan Lebanon, setiap bola ke dia nge-lag terus. Nah, kalau makanya juga ke atas ya. Makanya juga ke atas. Gua nggak bilang dia jelek di Dewa United, di Liga 1, di Super League dia it's okay lah, tapi untuk timnas, dan ingat nanti kita main di padang pasir, bro. Bulan Oktober itu panas banget, usianya sudah 36, kita nggak tahu. Mungkin aja dia pemain cadangan untuk pemain pelapis mungkin. Kalau gua lebih baik daripada manggil Vano, cari pemain lain yang masih muda sekalian. Sekalian kita investasi. Entah Victor Detan atau whoever lah, nggak tahu lah yang muda siapa yang bagus tuh banyak kan. Mendingan itu menurut gua. Kita butuh pemain segar atau pengalaman? Ya, pengalaman pun dia kan nggak akan inti juga gue rasa Vano gitu. Ada meskipun ada yang bilang untuk ruang ganti Bung, ruang ganti mau ngapain dia di situ, mau ceramah kan nggak juga. Kalaupun itu peran itu udah didemban, udah ada clock, ada Mark Klok. Nah, ada clock tuh lintas budaya. Dia udah ngerti bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia juga udah lancar, bahasa Belandanya oke, segala macam udah jago ada dia. Lagi. Katanya gitu ya. Iya, ada Jaitse sebagai leader, sebenarnya udah cukup kalau alasan itu. Cuman ya kita kembalikan lagi ke pelatih. Kita kan hanya diskusi warung kopi di sini. Artinya gini, oke, untuk hari ini Marcelo nggak dipanggil, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Betul. One day Marcelo sudah main di klub, sudah punya menit bermain, udah oke lagi, kembali ke performa terbaiknya, dipanggil lagi. Atau sebaliknya, yang sekarang bagus pun, even Jaitse sekalipun 3 tahun lagi di drop, bisa aja nggak dipanggil. Itu normal. Jadi sedinamis itu. Kalau gue pikir Patrick Kluivert ngelihat dari 2 pertandingan di FIFA Matchday sih, bahwa Marcelino tidak memberi kontribusi yang emang jelek efektif di 2 FIFA Matchday itu. Iya. Jadi jangan berkecil hati ya untuk Marcelino, karena ini hanya sementara aja sih. Marcelino tetap lah nanti ada waktunya untuk bisa dipanggil kembali ke timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yang penting sekarang paperwork dia untuk main di Trencin itu beres, dan itu agak aneh sih. Kok sampai sebulan lebih tuh nggak beres-beres gitu untuk sekelas dia. Dan apalagi kan sebelumnya dia udah kerja di dalam tanda kutip di Inggris ya, walaupun itu beda. Tapi itu saingan sendiri, UK sendiri. Cuman kan harusnya kan dia udah punya benchmark, pernah merumput di Liga Inggris, harusnya lebih gampang. SKCK-nya belum keluar. SKCK. Apa surat kuning? Ada kali di sana SKCK ya. Oke, tadi kalian menyoroti CB yang rawan. Sekarang yang rawan adalah GK nih. GK. Itu dia tuh.
Dua penjaga gawang Gimana? andalan Martin Paes yang sebenarnya cederanya udah duluan sih. Jadi tinggal pemulihan aja. Gue curhat dulu dikit. Jadi kan gue ngangkat soal ini nih, soal situasi penjaga gawang. Pertama kan Martin Paes cedera pangkal paha, gue angkat. Tiba-tiba keluar info lagi line up lawan apa waktu itu? Lupa gue. Lawan Como. Ini yang Audero. Kok udah line up kok nggak ada main nih? Ini antara dua kemungkinannya. Gue bahas di situ. Satu, lupa administrasi bahwa nggak boleh lawan parent club. Kan bisa aja kan, siapa tahu lupa. Walaupun itu kecil, walaupun kecil kemungkinannya. Masa dia seceroboh itu sih. Kedua, cedera. Tapi kalau cedera apa, orang pemanasan kok. Ternyata rilis resmi mengatakan dia cedera. Gue angkat lah. Temanya ya wajar kan, jaga satu dong. Orang kiper utama dua-duanya nggak ada, menyisakan dengan segala hormat ya Hernando Ari dan mungkin Nadeo Argawinata yang antri di Indonesia kan, karena dia nggak dipanggil di 28 nama walaupun udah diurus visanya, gue tahu. Nah, kemudian rame, Bung, jangan bikin tegang dong ya. Gue bilang emang itu resmi rilisnya kan dari sana. Cremonese-nya ngomong begitu, La Gazzetta juga angkat seperti itu. Meskipun terakhir Pak Sumarji mengatakan sudah oke katanya, udah aman nih. Cuman amannya kan kita nggak tahu karena cedera yang dikatakan yang dialami oleh Audero itu, menurut temen rekan gue yang dokter itu paling cepat seminggu. Dia cedera itu Sabtu lalu kan. Jadi kalau sekarang anggaplah nih mungkin ditonton Jumat atau Sabtu, harusnya mudah-mudahan dia sudah pulih. Makanya nanti lawan Inter Milan kalau nggak salah tanggal 4 ya, tanggal 4 main. Gue berharap dia ada di bangku cadangan. Jadi berarti dia pulih tapi nggak usah main gitu loh. Takutnya cedera lagi. Cuman paling minimum adalah main. Artinya dia cedera, artinya dia udah pulih dari cedera. Cuman kita tetap was-was dia kenapa-kenapa. Yang ngeri kalau dia nggak ada di bangku cadangan. Karena akan lucu kalau dia nggak ada di bangku cadangan, nggak ada di line up, terus dia terbang ke Saudi, kan agak aneh sebenarnya. Karena jaraknya tuh antara dia main dengan kita round 4 tanggal 8 itu dikit. Harusnya kalau dia nggak ada di line up, ya dia nggak akan terbang ke Saudi. Kalau dia ada di line up, harusnya dia terbang dan ke kemungkinan nggak bakal dikasih izin sama. Iya, kemungkinan nggak dikasih izin kalau dia cedera. Betul itu. Iya, dan gue lihat dan gue membaca di media lokal ya, Calcio Cremonese. Emil ini cedera otot flexor katanya. Bahasa Italinya gimana itu? Flexor itu Flexorio otot, nih. Kalau gua media lokal langsung. Kalau gua googling tuh otot flexor otot yang mengangkat gitu ya. Kalau dia mau loncat tapi itu pakai otot itu. Kaki, tangan di betis. Karena dia loncat kan. Betis. Kaki ya. Nah, itu sekarang media itu lagi melihat bahwa kemungkinannya adalah cederanya ringan. Kalau seandainya betul-betul cederanya ringan, itu minimal menurut media tersebut 2 pekan, 2 minggu. Minimum 2 minggu? Minimum 2 minggu. Kalau cederanya ternyata berat, itu minimum 20 hari. Gitu. Jadi tipis-tipis ya nih ya? Tipis-tipis. Nah, itu udah diagnosis belum? Ringan apa beratnya? Ya, sampai sekarang belum ada rilis terbaru bahwa apakah dia ringan atau berat. Paling nggak kita lihatnya kalau seandainya dia cedera ringan saja kan ini 2 pekan ya, 2 minggu. 2 pekan malah. Dari hari Sabtu kemarin, sekarang baru seminggu. Dan kalau 2 minggu kan berarti lewatin lawan Arab. Dan kemungkinan pulihnya pas saat dia lawan Irak itu pun baru pulih gitu. Terlalu ini ya. Terlalu mepet. Nah, Paes pun di saat yang sama belum masuk line up nih, 6 pertandingan dan 2-3 hari lalu dia lawan Portland kalau nggak salah nggak ada di line up juga. Nggak tahu nih besok main lagi. Alasannya apa belum ada di line up? Apakah memang masih belum pulih betul? Ya belum pulih pasti. Kalau dia udah pulih masuk DSP lah. Minimal kalau dia pulih 60% atau 70% masuk DSP. Kalau dia nggak masuk DSP, gua rasa nggak sampai 50% pulihnya. Tapi kita kan nggak tahu nih apakah kalau sakit ini di fase terakhir itu dia hanya butuh 5 hari nanti sembuh, bisa aja kita nggak tahu. Cuman intinya itu fakta 3 hari lalu dia lawan Portland timnya dia masih belum masuk DSP. Nanti ada pertandingan terakhir nih kalau nggak salah. Kalau ini Jumat nih nanti pagi, mungkin saat ini nonton udah main atau enggak, kita bisa lihat tuh di situ dia masuk DSP atau enggak. Di situ bisa kita lihat. Jadi ada 2 indikator untuk melihat Emil sama Paes di masing-masing pertandingan terakhir sebelum ke Saudi itu mereka ada apa enggak di line up. Oke, nah sekarang the worst case, dua-duanya nggak bisa main. Kita punya Nadeo dan juga Hernando. Gimana? Mitigasinya? Mitigasi dan juga timnas bisa memberikan kepercayaan pada 2 penjaga. Iya, kalau gue lihat sih 2 kiper ini dalam top perform ya, betul. Terutama Nadeo. Nadeo ini Borneo lagi di puncak klasmen. Dan dia dari 6 pertandingan baru 3 kali kebobolan.
3 kali kebobolan, 3 kali clean sheet. 3 kali kebobolan itu kebobolan paling sedikit dari 18 tim yang ada di Super League. Nah, artinya kan dia ini persaingannya di Super League kan banyak kiper-kiper asing kan. Iya. Tapi faktanya dia yang paling sedikit kebobolan ya, terlepas dari pertahanan. Udah reguler paling sedikit kebobolan. Betul, udah reguler paling sedikit kebobolan. Dan total kurang lebih ada 26 kali save yang dia lakukan. Banyak save-nya, betul. Di Super League ini artinya dalam top perform. Kemudian Hernando juga beda-beda tipis. 6 pertandingan dia 5 kali kebobolan. 5 kali kebobolan ini nomor 2 ya. 5 kali kebobolan atau ada 3 klub yang 5 kali kebobolan juga, termasuk Bayangkara kalau nggak salah ya. Artinya 2 kiper lokal ini kan dalam kondisi top perform ya. Iya. Cuman pertanyaannya satu nih. Apa tuh? Tekanannya kan beda tuh. Antara itu di klub dan di timnas. Iya. Ini yang bikin gue deg-degan sih. Artinya Apalagi selama ini tidak dimainkan sebagai starter ya. Betul. Di timnas. Nah, jadi gini, kalau kita ya kalau udah Emil sama Paes sembuh ya kita syukur alhamdulillah, senang lah, udah aman kan. Iya. Tapi kan kita bicara mitigasinya nih kalau dua-duanya nggak ada. Bapak BNPB ya. Biar agak keren dikit. Nah, siapa antara Nadeo sama Hernando yang akan dipercaya untuk menjadi kiper utama? Kalau kita merujuk kepada mentalitas di timnas, menurut gue Hernando. Karena dia round 3 kan semua dia ngawal tuh. Nah, walaupun itu sudah setahun yang lalu ya, tapi kan ya itulah terakhir dia main. Kalau Nadeo kan memang dia ada masa 2020 ya di Piala AFF dia bagus mainnya. Kalau kita lihat performa sekarang, kata Ais bilang tadi 11-12, tapi Nadeo agak sedikit pole position. Jadi memang nanti ini hanya prerogatif pelatih lah, dan mungkin bisa-bisa nanti akan dia feeling karena mirip-mirip dua-duanya, plus minusnya ada gitu. Dia bilang, oke, gue lihat kayaknya ini mentalitas ini paling siap nih. Kelihatan dia apa segala macam, atau mungkin Pada saat latihan ya biasanya. atau lagi dia ngobrol, ya mereka kan pasti udah pengalaman kan, tahu waktu dia dulu main di Piala Dunia 98 Kluivert atau tahun berapa lah, dia kan tahu kan, oh gue tahu nih kalau kayak gini nih mungkin dia lagi agak kecut, kalau yang ini agak berani gue turunin dia. Mungkin udah ke situ. Nah, di situlah skill pelatih dibutuhkan. Pengalaman dia untuk melihat pemain mana yang siap, mana yang enggak, di luar dari fakta fisik dan juga experience dari kedua pemain itu yang bisa dilihat gitu. Iya, kalau gue lihatnya feeling gue yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Kalau lu siapa? Kalau gue feeling gue yang akan dipilih Hernando. Gue Nadeo tapi. Karena apa? Karena dari 2 nama ini kan. Kalau Emil sama Paes nggak bisa ya? Iya. 3 kiper yang dibawa. Nadeo, Martin Paes, Emil. Nah, satu lagi kan ini pilihannya antara Nadeo dan Hernando tadinya kan. Ternyata yang dipilih kan Hernando nih. Hernando ya. Artinya Antriannya Hernando nih. Kalau menurut gue feeling gue yang akan dipilih. Itu logisnya. Meskipun kalau gue pribadi, kalau seandainya gue sebagai Patrick Kluivert, gue akan pilih Nadeo. Karena secara postur Nadeo lebih besar. Itu dia. Lebih tinggi. Dan sempat juga main di Chelsea ya? Oh mirip. Kepa itu. Ariza Bagalaga. Dan juga kalau mau main ball position, build up dari bawah, Nadeo lebih bagus. Kita pernah ingat bagaimana Hernando blunder saat lawan Irak di GBK. Oh iya. Iya, dia pegang bola. Terlalu lama, diambil oleh Ali Jasim. Ya, artinya kalau seandainya mau build up dari belakang, Nadeo orangnya, bukan Hernando. Tapi lu tadi bilang Hernando. Andai jadi Patrick gini loh. Kalau lu pilih siapa jadi? Feeling gue yang bakal dipilih oleh Patrick Kluivert adalah Hernando. Karena antriannya tuh Hernando. Kalau lu pribadi? Kalau gue pribadi, gue akan pilih Nadeo. Sama.